Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berikan cara dalam mempergunakan aplikasi ini. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa sengaja kami membuat dua aplikasi. Jadi satu aplikasi untuk guru mapel yang bisa Bapak Ibu guru modifikasi menjadi semua mata pelajaran, bisa dipakai untuk semua mata pelajaran. Dan yang kedua adalah aplikasi rapot yang akan digunakan oleh wali kelas untuk mencetak rapot. Kenapa saya bikin dua aplikasi ini? Karena dengan pertimbangan jika dibikin menjadi satu aplikasi, maka proses penginputan nilai jadi bergantian. Jadi sengaja kami buat dua aplikasi supaya masing-masing guru bisa menginput di laptop atau komputer masing-masing. Jadi proses penginputan nilai itu bisa lebih cepat. Jadi nanti setelah nilai hasilnya selesai dari masing-masing mata pelajaran, tinggal di copy paste ke aplikasi rapot yang akan dikelola oleh wali kelas. Yang pertama kita coba untuk aplikasi mata pelajaran. Jadi ada beberapa yang perlu Bapak Ibu guru mapel perhatikan supaya bisa berjalan dengan baik aplikasi ini. Jadi di sini ini fitur pertamanya, ini ada menunjukkan kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Namun sebelum ke kelas, Bapak Ibu silahkan klik di bagian petunjuk, ya, klik di bagian petunjuk, klik. Kemudian di sini ada beberapa data yang perlu Bapak Ibu sesuaikan, dan ini tentunya disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampuh. Yaitu mata pelajaran disesuaikan, silahkan tanggal, kemudian guru mata pelajaran silahkan disesuaikan, dan seterusnya. Dan yang terpenting adalah di bagian sini, ini semester harus diganti sesuai, karena ini sangat menentukan KD yang akan aktif di aplikasi. Jadi ketika dipilih semester genap, maka KD yang aktif adalah KD pada semester genap. Dan ketika dipilih semester ganjil, maka kompetensi dasar yang aktif adalah kompetensi dasar pada semester ganjil. Dan silakan tahun pelajaran silakan dipilih sesuai dengan contohnya. Jadi Bapak Ibu perhatikan huruf besar dan kecil, ya, atau huruf kapital dan huruf biasanya diperhatikan baik-baik. Nah, setelah data ini selesai, sudah diperbaharui, silakan Bapak Ibu kembali dengan klik tombol beranda utama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu untuk menginput kompetensi dasar. Jadi untuk masuk ke link kompetensi, silakan klik kurikulum 2013 ini. Silakan diklik. Nah, maka akan masuk ke beranda tempat penginputan kompetensi dasar. Jadi di sini ada dua warna, ada kuning dengan krem. Jadi yang kuning silakan Bapak Ibu masukkan kompetensi dasar pada semester ganjil, ya. Dan yang berwarna krem Bapak Ibu masukkan kompetensi dasar yang akan diajarkan pada semester genap. Nah, di sini ini beberapa kotak ini, misalkan Bapak Ibu akan copy paste dari file yang ada, silahkan, tidak masalah, ya, tidak masalah. Jadi yang penting di sini juga Bapak Ibu jangan menggeser kolom. Misalkan ini beberapa KD tidak masuk, Bapak Ibu del. Kemudian yang di bawahnya karena di atasnya kosong, Bapak Ibu geser ke atas gitu. Itu jangan, karena ini akan sangat mempengaruhi aplikasi di halaman-halaman lain. Jadi silakan di Ctrl Z saja. Caranya bagaimana? Kalau yang atasnya dihapus, ya silakan di del saja. Kemudian bagian bawahnya silakan di copy saja, ya, di copy kemudian ditaruh di yang di atasnya yang masih kosong, begitu. Itu caranya. Kemudian ini bagian sini adalah kelas 7 semester 1, kelas 8 semester 1,
9 semester 1, ini kelas 7 semester 2, kelas 8 semester 2, dan kelas 9 semester 2. Setelah ini terisi semua dan sudah diyakinkan KD-nya sesuai dengan semester masing-masing, silakan Bapak Ibu kembali ke beranda. Nah, setelah di beranda di sini, Bapak Ibu kurang masuk ke kelas, ya misalkan kelas 7, silakan. Kemudian yang pertama adalah Bapak Ibu input data siswa. Nah, data siswa ini Bapak Ibu boleh diketik langsung, juga bisa copy paste, ya. Prinsipnya sama seperti di kompetensi dasar tadi. Jangan menggeser kotak misalkan begitu, ya. Tapi silakan dihapus, ya misalkan, atau langsung diketik langsung namanya, tidak masalah, ya. Misalkan seperti itu. Nah, setelah selesai di input data siswa, silakan kembali ke beranda utama, kemudian input KI3 misalkan. Nah, di sini Bapak Ibu kurang memasukkan saja nilai-nilai yang hasil dari evaluasi dari anak-anak. Misalkan penilaian harian, kemudian penilaian PTS, dan penilaian PAS. Ini nomor KD-nya saja yang kami munculkan, ya. Jadi kalau penilaian harian sini ada 3 kolom. Untuk KD 33, ini asumsinya bahwa setiap KD itu bisa menempuh 3 cara model penilaian, yaitu penilaian tertulis, penilaian lisan, atau penilaian penugasan. Boleh diisi 3-tiganya dan boleh juga diisi salah satunya saja, gitu. Jadi sesuai yang Bapak Ibu laksanakan. Kita contohkan saja, misalkan pada KD 33 90, KD 35 misalkan 98 gitu. Nah, maka di sini akan secara otomatis nanti muncul rata-ratanya, ya. Kemudian PTS-nya misalkan 78, PAS-nya 80. Nah, oke, ini hanya contoh saja. Nah, maka secara otomatis nilai di sini juga akan menyesuaikan, deskripsinya juga akan menyesuaikan dengan tinggi rendahnya, mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Itu deskripsi sudah menyesuaikan. Misalkan nanti KD 316 sampai 100 misalnya, kemudian PTS-nya ini hanya contoh, oke. Ya. Masih cukup karena di sini ada 92, ya. Coba misalkan 95, maka yang sangat baik dalam memiliki kisah Nabi Muhammad SAW ini hanya contoh. Ketika KD dirubah, maka deskripsi juga akan berubah. Nah, kemudian setelah diinput semua nilai, maka silakan klik, kemudian lihat hasilnya. Ini hasil KI3, ya. Ini untuk siswa yang pertama. Dan ini yang akan disetorkan ke wali kelas, ya. Kemudian kita coba input yang KI4 sama seperti pada KI3. Silahkan input pada kolom penilaian harian. Karena untuk kompetensi inti 4 atau keterampilan itu penilaiannya pada proses saja. Jadi kenapa saya sampai 5 ini hanya untuk mengantisipasi saja. Sebenarnya model penilaian pada KI4 itu hanya ada 4, ya, praktek, kemudian dan seterusnya sampai portofolio itu ada 4 macam. Kita coba input saja di sini, misalkan 98, misalkan 87, 9. Nah, dan di sini juga tidak harus seluruhnya diisi. Silahkan diisi sesuai dengan berapa kali dia ulangan untuk KD tersebut. Misalkan 413 ada praktek dan ada juga katakanlah karena dia kaitannya perlu ada, ini kan menulis gitu, ya, menulis surah Al-Falaq, mungkin ada
proyeknya gitu. Proyeknya misalkan dapat nilai 98 gitu. Jadi nanti secara otomatis ini juga akan menyesuaikan rata-ratanya misalkan. Nah, jadi silahkan diisi sesuai dengan jumlah kali, berapa kali dia melakukan penilaian harian untuk satu KD tersebut. Nah, setelah itu kemudian silahkan kembali, kemudian lihat hasil dari KI 4. Di sini juga sama di KI 3 ini sudah muncul hasilnya. Jadi nanti ini yang akan diberikan kepada wali kelas. Kemudian bagaimana cara memberikan ke wali kelas? Jadi sebenarnya sangat sederhana, kurang yang dari sini di copy saja. Di copy saja. Kemudian diserahkan ke wali kelas, langsung copy paste di aplikasi wali kelas. Hanya saja di sini kan ada spasi-spasi yang belum rapih. Jadi untuk merapikan ini boleh Bapak Ibu copy, kemudian buka di Office Word, ya, Microsoft Word, kemudian nanti di situ dirapihkan. Itu juga boleh. Gitu. Misalkan seperti ini, paste. Nah ini kan tidak rapi, mungkin bisa dirapihkan dan seterusnya, ya. Iya. Nah setelah rapi baru nanti di copy paste lagi dan diserahkan ke wali kelas. Oke, itulah tutorial cara mempergunakan aplikasi untuk mapel. Nah sekarang bagaimana cara menggunakan aplikasi raport? Kita coba buka. Untuk aplikasi raport ini agak sedikit berat karena memang size-nya lebih besar daripada aplikasi untuk guru mapel karena dia banyak sheet-nya. Oke, ini adalah tampilan awal ketika kita buka aplikasi untuk wali kelas. Dan di sini ada peringatan keamanan, pembaruan tautan otomatis telah dinonaktifkan. Boleh supaya lebih mudah mengeditnya, silahkan kalian aktifkan isi. Gitu. Klik oke, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa, di beranda ini ada beberapa data yang perlu Bapak Ibu sesuaikan. Ini kalau sekolah sudah kami isikan ya. Kemudian sampai alamat kepala sekolah sudah. Nah, di sini kurang wali kelas ya. Di sini saya isikan Fulan dan Fulana. Jadi kurang Bapak Ibu ganti dengan nama Bapak Ibu ya. Setelah ini ganti misalkan misalkan ini namanya saja ya, misalkan namanya Raden, kemudian silahkan di enter, kemudian ada NIP-nya, NIP-nya silahkan diisi. Nah, ini hanya contoh saja, kalau ada yang NIP, kalau tidak ada berarti dikosongkan saja, kemudian enter. Kemudian setelah dari situ kemudian klik link beranda. Nah di beranda ini yang pertama yang kalian perbaharui adalah di data data pendukung. Di sini silahkan disesuaikan tanggalnya, kemudian kelas, kemudian kelas dan semester. Ini sangat pentingnya. Kelas, kemudian semesternya, kemudian tahun pelajaran dan seterusnya. Setelah ini sudah diisi selesai, silahkan klik di sini yang warna biru. Klik, kemudian ini adalah data siswa ya.
Data siswa silahkan diisi sesuai datanya, dilengkapin. Kemudian setelah diisi data siswa silahkan kembali ke data lainnya. Nah, di data lainnya ini, di sini ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Misalkan ini siswa pertama, pramukanya atau Pandu Hidayatullahnya, predikatnya apa? Silahkan diisi secara manual. Kemudian deskripsinya juga silahkan diisi. Kemudian bela dirinya sama seperti di Pandu, sampai ke panahan, kemudian absensi. Nah, untuk absensi apa ini kurang diisikan saja jumlah harinya. Misalkan sakit 8 kali, kemudian dan seterusnya. Kemudian catatan wali kelas, nah yang dirapot. Kemudian prestasi, ini prestasi jenis ininya, prestasinya apa, kemudian keterangannya tingkat juara keberapa dan seterusnya. Oke. Nah, itu untuk di data lainnya. Nah, setelah itu kita memasukkan nilai untuk mata pelajaran yang dari guru mapel ya. Misalkan kita klik saja untuk pendidikan agama tadi yang sudah kita contohkan, misalkan untuk mata pelajaran PJOK kita klik saja, maka nilai yang dari wali kelas kurang copy paste saja di sini ya, kurang di sini saja ya, kurang di copy paste. Misalkan tadi ada yang dari guru mapel ya, ini siswa pertama, jadi kurang dari sini copy, kemudian kita buka aplikasi kita, kemudian paste ya. Nah, cuman seperti itu saja ya. Nah, ini kan hanya satu. Apakah copy paste bisa sekalian seluruh untuk satu siswa dalam satu kelas? Boleh. Yang penting dipastikan urutan namanya ini dengan yang di guru mata pelajaran itu urutannya sama. Jangan sampai sini deskripsinya nama A, di sini nama B. Itu kan tidak sesuai. Jadi yang penting dipastikan copy paste dari seluruh siswa dalam satu kelas tidak masalah. Nah, setelah itu setelah di copy paste semua mata pelajaran KI 3 dan KI ini, yang atas adalah KI 3-nya, yang bawah adalah KI 4-nya. Jadi setelah diinput semua, kemudian spiritual sudah kita input caranya. Di sini kalau yang baik kita pilih 4, kemudian kalau yang kurang baik kita pilih 1, dan yang tidak ada catatan khusus kita pilihnya 0. Artinya yang tengah-tengah, baik tidak, jelek juga tidak, maka kita pilihnya 0, maka deskripsi akan muncul. Kemudian predikat bisa kita isi dengan cara milih sangat baik, baik atau cukup. Nah, setelah diisi semua berarti setelah diisi semua untuk spiritual, sosial, kemudian KI 3 dan KI 4, kemudian data lainnya, data pendukung, maka kita tinggal mencetak rapotnya. Ini rapot ini format untuk semester 1 dan ini format semester 2. Jadi ketika akan dipakai di semester 2, aplikasinya di-copy lagi, nilainya dirubah lagi. Karena ini hanya formatnya saja. Misalkan di semester 1 kita klik saja, kemudian di sini otomatis ini adalah siswa yang ke-13 karena di sini angkanya 13. Ini akan menyesuaikan. Jadi kita misalkan dari siswa nomor 1 ya, kurang klik saja, sesuaikan ini, kurangin ya, maka siswa nomor 1 dan seterusnya. Tadi untuk PJOK yang sudah diinput ya ini, maka otomatis nilainya sudah masuk di sini. Jadi nanti kalau semua nilai sudah diinput, maka secara otomatis nilai akan masuk ke sini. Nah, kemudian di sini cara mencetaknya berarti kurang di sini saja. Nomor 1 langsung kontrol P keluar. Kemudian nomor 2 kontrol P kasih keluar. Nomor 3 dan seterusnya sampai seluruh siswa. Saya kira itu saja untuk proses
cara menggunakan aplikasi ini. Dan yang terakhir di sini, nanti untuk KKM silahkan diisi secara manual ya, karena KKM-nya mungkin setiap tahun berubah, jadi bisa diisikan di sini oleh Bapak Ibu wali kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.